Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, muslimin muslimat yang saya hormati, kembali kita mengkaji Sirah Nabawiyah. Kita bahas risalah Sittatu Mawadhi' min as-Sirah, 6 poin terkait sirah Rasulullah SAW yang terkait dengan akidah. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan pendahuluan tentang pentingnya belajar sirah Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar untuk dibaca, ya, akan tapi untuk diambil pelajaran darinya dan diamalkan. Nah, sekarang kita masuk satu persatu tentang poin-poin dari sirah Rasulullah SAW. Al-mawdi'ul awwalu qissati nuzulil wahyi. Ya. Poin pertama tentang kisah turunnya wahyu. Kisah turunnya wahyu. Ini maksud di sini adalah bada'ul wahyi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati mukhalifan lima alaihi musyrikun. Jadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap yang berbeda dari kaum musyrikin. Lam ya'budil asnam. Beliau enggak pernah menyembah berhala. Wa kana mukhalifan lima alaihi qaumuh. Dan beliau betul-betul berbeda, menyelisih kaumnya. Beliau enggak sama dengan kaumnya. Ya. Fakana yadhhabu ila ghari Jabal Hira. Beliau itu biasa pergi ke gua Hira, Jabal Nur, bukit lah gitu ya. Naik ke atas, di situ ada sebuah goa. Nah, goanya itu mengarah ke Ka'bah. Nah, beliau naik dan lumayan jauh kalau rumah beliau kan dekat Masjidil Haram sih. Kalau berangkat ke sana kan lumayan. Kita aja kalau naik bis gitu, tempat itu ya lumayan lah, jalan kaki ke sana. Baik. Wa huwa gharun fi a'lal jabal muwajihun lil Ka'bah. Jadi sebuah goa di puncak bukit atau gunung yang mengarah ke Ka'bah. Fakana yajlisu fi al-ayyam wal ashhur ya'budullaha wa ya'tazilu 'anil nas. Jadi beliau duduk di situ berhari-hari, berbulan-bulan. Maksudnya selama logistiknya ada. Jadi selama logistiknya masih ada, beliau bertahan di situ. Gitu habis balik lagi. Gitu. Menjauh dari kebiasaan orang-orang. Ya'budullaha ala dini Ibrahim. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Ibrahim alaihissalam, ala hanifiyati, dini Ibrahim alaihissalam. Itu ajaran yang lurus, ajaran tauhid. Ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika ja'ahu malakun wa huwa fil ghar. Datang malaikat kepada beliau
sementara beliau ada di dalam goa itu. Ya. Malaikat itu dalam bentuk manusia ya. Kalau wujud asli Jibril alaihissalam itu besar sekali. Dan Rasulullah melihat wujud asli Jibril itu 2 kali saja. Yaitu di Batha di Mekah, di tempat yang luas, beliau melihat Jibril dari ufuk timur, ya, itu sayapnya memenuhi ufuk. Terus naik. Jadi kalau kita lihat nih ya, cakrawala, horizon gitu ya, di ufuk. Nah itu ketutup tuh sama sayapnya Jibril. Kemudian naik terus ketutup. Kan gede banget gitu. Serem gitu. Nah itulah Jibril alaihissalam. Luar biasa besar fisiknya. Nah ketika datang kepada Nabi SAW dalam bentuk manusia, datang ke sini. Panas. Baik. Dalam keadaan Nabi SAW tidak mengenalinya, jadi orang asing lah gitu. Tiba-tiba muncul aja gitu. Kan kita saja kalau misalnya kedatangan orang asing gitu ya, kadang kaget dan ini siapa, apalagi di tempat yang jauh gelap gitu kan, jauh dari jangkauan manusia. Tayyib. Nah, faqala lahu iqra. Lalu Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah, bacalah. Qala ana biqari. Kata Rasulullah, aku nggak bisa baca. Kata Rasulullah SAW itu buta huruf. Dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya, memang Allah Subhanahu Wa Taala buat demikian. Baik, supaya tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya satu pintu ilmu, yaitu hafalan. Jadi wahyu diterima oleh Rasulullah SAW itu dengan dihafal. Jadi Al-Quran itu dihafal. Suruh baca ya nggak bisa, nggak bisa. Dia makana yaqra alaihi salam. Jadi Nabi nggak pernah, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 48, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Wahai Muhammad SAW, sebelum kamu mendapatkan wahyu, kamu nggak pernah menulis sama sekali, nggak menulis tulisan sama sekali, dan nggak pernah membaca bacaan sama sekali, nggak pernah. Kamu nggak pernah baca, nggak pernah nulis, memang nggak bisa. Allah sendiri yang mengatakan begitu. Ikana ummiyan alaihi salatu la yaqra'u wa la yaktub. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu seorang ummi. Ummi itu artinya buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Memang begitu keadaannya jemaah. Ya. Wal malaku yaqul lahu, sementara malaikat berkata kepada beliau, "Iqra, baca." Wa yaqul lastu biqari. Rasulullah mengatakan nggak bisa baca. Ya, nggak bisa baca. Ketika demikian, thumma yadummuhu dhammatan syadidah. Kemudian sosok tersebut memeluk Rasulullah dengan erat. Ya. Dengan erat. Sampai dalam riwayat yang lain terasa sesak. Jadi kalau orang dipeluk kuat itu kan ya, sesak. Tsumma yursiluhu. Kemudian dilepas. Wa yaqul lahu, lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Iqra, baca." Fa yaqul ma ana biqari. Rasulullah mengatakan, enggak bisa baca. Tsumma yadummu dhammatan syadidah. Kemudian di kali kedua dipeluk lagi dengan keras. Tsumma yursiluhu. Kemudian dilepas lagi. Ya wa yaqul lah. Dan Jibril berkata kepadanya, "Iqra, bacalah." Fa yaqul ma ana biqari. Aku enggak bisa baca. Berapa kali? 2 tadi ya. Tsumma fin nihayah qala lahu, kemudian yang terakhir akhirnya Jibril berkata kepadanya, membacakan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu
yang mencipta. Ya, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca. Dan Tuhanmu yang memuliakan. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang tidak atau yang belum mereka ketahui. Jadi manusia itu makhluk cerdas. Manusia itu makhluk cerdas. Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia. Bapak kita alaihissalam Adam makhluk cerdas. Ya. Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada Adam seluruh nama. Bahkan karena itulah manusia itu lebih hebat daripada malaikat dari sisi ini. Ya, dari sisi pengetahuan. Setelah itu Allah menguji Adam dengan malaikat. Malaikat diuji nggak bisa jawab, Adam alaihissalam bisa jawab. Baik, dari sisi itu. Jadi kalau dibilang manusia itu dari monyet, ya itu salah. Ya kalau ada makhluk yang mirip manusia, ya sudahlah itu adalah makhluk yang mirip manusia, tapi bukan manusia. Kalau manusia, bapak moyangnya ya Adam alaihissalam. Ya kan? Ada yang mirip-mirip gitu. Ya sudah itu makhluk aja, mirip dengan manusia, nggak disebut dengan manusia. Karena manusia adalah makhluk yang cerdas. Ya. Nabi Nuh alaihissalam Rasul pertama bisa buat kapal gitu kan. Kalau nggak punya kecerdasan mana bisa buat kapal. Ya. Untuk lakukannya, kemudian stabilannya dan seterusnya. Besar lagi. Untuk menampung banyak makhluk. Ya. Baik, menjadi makhluk Allah yang selamat ya di muka bumi. Itu ya ada di kapal tersebut saja. Baik, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibinasakan oleh Allah, tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu makhluk cerdas. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, fa hafidhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka yang disampaikan tadi Al-Alaq 1 sampai 5 ya itu dihafal oleh Nabi Muhammad SAW. Wa hadza awwalu ma nuzila alaihi minallah. Dan ini merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sara bidzalika nabiyyan nabbahu Allahu bi Iqra. Jadi dengan turunnya Al-Alaq 1 sampai 5 Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi. Jadi pelantikannya pakai ini, turunnya surat Al-Alaq 1 sampai 5. Status sebagai nabi. Nah, status nabi dan rasul itu berbeda pengangkatannya. Jadi ada jeda. Jadi setelah beliau diangkat sebagai nabi, ya, tsumma dhahaba ila Khadijah. Kan dia sendirian tuh di goa itu kan. Pulang akhirnya menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kaum mukminin. Wa dzakara laha ma hasala lahu. Dan Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi pada diri beliau. Wa kana khaifan tara'ada fara'isuhu mimma ra'a min haulil mawqif wa maji'il malak ilaihim fi hadzal makan. Beliau sangat takut ya, mengkhawatirkan diri beliau ya dengan kedatangan malaikat tersebut kepada beliau sallallahu. Wa kana laha, seraya mengatakan pada istrinya, laqad khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan diri. Gitu ya. Lalu apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Ini cerdasnya wanita ya, Khadijah radhiyallahu anha. Jadi nggak ikut-ikutan panik, justru menenangkan. Nah, itulah bagus ya, istri di rumah. Jadi dia siap untuk menenangkan suaminya yang datang dari luar. Banyak masalah, banyak kejadian yang dihadapi oleh laki-laki di luar. Ya, nah ketika pulang istri menenang. Nah di situ. Baik, dan itu indah sekali. Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan." Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya.
Jadi kata-kata ini untuk menenangkan Rasulullah yang guncang saat itu karena kejadian. Dan Khadijah memiliki argumentasi yang kuat untuk menyatakan bahwa Allah tidak akan menghinakanmu. Lalu Khadijah menyebutkan alasannya. Yang pertama, innaka latasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahim. Artinya engkau orang baik, gitu kan. Yang kedua, wa tuqrid dhaif. Engkau muliakan tamu. Wa tahmilul kal. Engkau membantu orang yang kesulitan. Wa tuqsibul ma'dam. Engkau membantu orang yang enggak punya. Istadallat bisifatihi sallallahu alaihi wasallam at-tayyibah. Jadi Khadijah berdalil dengan sifat-sifat baik Rasulullah SAW, bahwa beliau nggak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ala anna Allah la yuqi'u bihi ma yakhsha. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menimpakan kepada Rasulullah SAW apa yang beliau khawatirkan. La yukhzikallahu abadan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghinakanmu selamanya. Sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim di dalam Sahih keduanya. Lianna sifatahu ya sifatun hamidah. Karena sifat-sifat Rasulullah SAW adalah sifat-sifat yang baik. Ya. Wa hadza min fiqhiha radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini termasuk dari kedalaman ya pemahaman Khadijah radhiyallahu anha. Fahiya awwal man tam'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya wa nasarahu wa anasahu min hadhihi al-wahsyah. Jadi Khadijah adalah orang pertama yang menenangkan Rasulullah SAW, yang mendampinginya, yang membantunya dalam kondisi yang sulit. Sulit dalam arti ya guncang, orang guncang gimana sih ya. Jadi peran Khadijah betul-betul vital saat itu. Ya, bisa menenangkan keadaan Rasulullah SAW. Wa hadza mauqifun 'azimun minha. Jelas ini merupakan sikap yang luar biasa dari Khadijah radhiyallahu anha. Gitu. Setelah itu Rasulullah mengatakan dasiruni. Artinya ghattuni. Ya, selimuti aku. Jadi jemaah ketika seorang sedang guncang, itu memang bagusnya diselimuti. Jadi tenang. Kalau dia mengalami sesuatu ya diselimuti. Kasih selimut, kasih jaket kalau misalnya dalam. Jadi untuk menenangkan jiwa yang guncang. Dasiruni wa ghattathu, akhirnya Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW. Wa bainama huwa kadzalik ja'ahul malak. Baik. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum ke sini Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah SAW kepada sepupunya bernama Waraqah bin Naufal. Ya, beliau ini belajar bahasa Ibrani, ya, pandai juga berbahasa Ibrani. Terus beliau juga yang menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Jadi beliau tahu tentang ajaran Nabi Isa alaihissalam. Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, tapi sudah tua dan buta. Waraqah bin Naufal, ya sudah tua dan buta. Terus Khadijah bilang begini, coba kamu dengar apa yang diceritakan sama dia, diceritakan sama ponakanmu. Ponakan itu panggilan halus ya, dari yang tua ke muda. Kalau dari muda ke tua, panggilan halusnya itu paman, kan biasanya begitu, walaupun bukan pamannya sendiri ya, seringnya bacanya am. Kalau bahasa kita kalau am itu dalam bahasa Arab ya, jadi bisa berubah jarang-jarang kita panggil orang paman gitu kan, jarang ya. Padahal itu bagus ya, cuman seringnya ya kan. Ini nih, kan paman.
Kalau ada masyarakat ami gitu, ami pamanku gitu. Oke. Nah, Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, coba dengar apa yang dikatakan oleh ponakanmu gitu. Ceritalah Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Naufal. Oke. Sampai akhirnya Waraqah mengatakan hada namus. Ini adalah namus. Namus artinya sahibus sir. Ya, pemegang rahasia. Ini maksud dengannya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, yang datang pada setiap nabi. Jadi Waraqah tahu ini Jibril, ini namus yang datang setiap nabi. Dan setiap orang yang didatanginya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu juga termasuk yang akan diuji. Caranya apa? Diusir oleh kaumnya. Karena kaumnya nggak terima. Nabi Muhammad SAW diusir jemaah oleh kaumnya sendiri, bangsa Arab. Ya, lebih spesifik orang-orang Quraisy diusir. Sampai beliau mengatakan, awamukhrijiyahum, apakah mereka bakal mengusirku? Ini bukan ramalan, karena memang begitulah sunatullahnya. Waraqah bin Naufal tahu begini. Apakah mereka bakal mengusirku? Iya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sudah yang disebut dengan early warning, peringatan dini. Nah, peringatan dini seperti penting bagi seorang supaya apa? Dia bisa antisipasi. Beda kalau pas kejadian tanpa ada peringatan, orang itu bikin kaget dan shock. Sebagaimana Rasulullah kedatangan Jibril alaihissalam pertama kalinya itu kan shock, kaget. Nah, di sini Waraqah bin Naufal mengingatkan, ya, ini pasti kamu akan diusir. Baik. Lalu Waraqah mengatakan, seandainya aku masih kuat, masih hidup, di saat kamu diusir, aku akan bela kamu habis-habisan. Itu kata Waraqah bin Naufal. Dan setelah itu pulang. Nggak lama dari pertemuan tersebut, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Jadi sahabat pertama itu ya ini, Waraqah bin Naufal. Ya, sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Nah. Oke, akhirnya Nabi SAW balik lagi seperti semula ke Hira, gitu kan? Kan nggak ada lagi wahyu berikutnya. Beliau menanti sekali menanti. Ya. Oke. Ketika dalam keadaan demikian, pas posisi menuju rumah, pulang dari Hira, tiba-tiba Jibril datang dalam keadaan mengambang di awang-awang, memanggil Muhammad. Dalam hadisnya Rasulullah bilang gitu, Muhammad, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang, ke depan, ke belakang nggak ada. Begitu nengok Jibril alaihissalam, ketakutan Rasulullah SAW, ketakutan, kan belum kenal dekat, ketakutan. Beliau berusaha lari, ya kan lumayan jarak dari Hira ke rumah kan lumayan. Dalam perjalanan itu ada kerumunan. Ketika ada kerumunan, langsung beliau masuk kerumunan itu. Begitu masuk kerumunan, tengok-tengok, nggak ada. Lalu beliau melanjutkan perjalanan. Pas perjalanan, panggil lagi, Muhammad. Ketakutan, lari lagi. Sampai akhirnya, ya tiba di dalam rumah. Pas tiba dalam rumah, baik, Rasulullah bilang, dastiru. Selimuti. Ini kejadian yang kedua. Ketakutan lagi. Nah, Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam keadaan demikian, datanglah Jibril lagi. Seraya mengatakan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, wahai yang berselimut, bangkit, berikan peringatan kepada manusia dari bahaya kesyirikan. Fasara bidzalika rasulan. Ya. Maka dengan itu jadilah beliau sebagai seorang rasul karena diutus. Ya. Jadi diutus sebagai rasul untuk menyerukan pada manusia agar mereka bertauhid dan berikan peringatan kepada manusia dari bahaya kesyirikan. Itu. Perhatikan jangan.
tugas pertama Rasulullah SAW mengajak manusia agar bertauhid. Ya, karena tauhid itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar di dalam agama ini. Ya, sementara syirik merupakan larangan Allah yang paling besar dalam agama ini. Ya, perintahnya adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, dan itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Ya, la ilaha illallah. Agar mereka meninggalkan berbagai macam sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah mengatakan, ya, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, sucikan pakaianmu. Para ulama mengatakan tahhir a'malak, ya, bersihkan amalanmu dari noda kesyirikan. Warrujza fahjur, dan jauhilah keberhalaan. Ini poinnya. Ya, Allah perintahkan Rasulnya untuk menjauhi keberhalaan. Keberhalaan jemaah bukan hanya sekedar patung. Kalau dulu pelajaran-pelajaran di SD yang disebut kesyirikan itu ketika nyembah patung. Kalau kultus kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat itu enggak disebut sebagai kesyirikan. Padahal kesyirikan itu apapun, ya, yang mendapatkan hak peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala itu kesyirikan. Jadi Allah diduakan. Yang semestinya ibadah hanya untuk Allah tapi dibagi kepada selain. Contoh, doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Artinya kalau doa itu ibadah, maka dia hanya dipanjatkan kepada Allah. Karena Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Doanya dipanjatkan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicurhat pada kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat. Subhanallah. Baik. Jadi ziarah kubur yang mestinya yang hidup itu mendoakan yang mati, dibalik gitu loh. Yang hidup malah curhat sama yang mati. Itu enggak benar. Dan itulah kesyirikan yang dilakukan bangsa jahiliyah dong, yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi kemudian berharap imbalan yang lebih besar. Jadi kadang orang begini jemaah, orang itu kasih, ya, orang lain temannya gitu, ngasih sesuatu, tapi dia berharap, ya, kan ada perintah untuk apa? Saling berbagi kan. Kasih sesuatu, berharap nanti imbalannya lebih besar. Berharap imbalannya lebih besar, gitu. Rasulullah dilarang untuk itu. Jangan kamu berbagi kemudian berharap imbalan yang lebih besar. Wali rabbika fasbir, dan hanya kepada Tuhanmu engkau bersabar. Ini juga early warning, peringatan dini, ya kan? Kenapa? Karena dakwah kepada tauhid itu beresiko, ada resikonya nih. Makanya nanti apapun yang terjadi bersabarlah. Jadi di ujung awal surat Al-Muddathir tadi, Nabi diingatkan untuk bersabar. Sabar ya, apapun kejadiannya kamu sabar. Wali rabbika fasbir, hanya kepada Tuhanmu engkau bersabar. Ini peringatan dini kepada Nabi SAW supaya nanti nggak kaget kalau kejadian ya yang menyesakkan. Baik. Dan memang bukan karpet merah, bukan dikasih panggung dikasih, enggak sama sekali, mendapatkan rintangan, ya, tantangan luar biasa. Baik. Itu perjuangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7 tadi, ya. Perhatikan, awwalu syai'in annahu umira bil indar wa umira bihajril asnam wa tarkiha. Yang pertama kali perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah apa? Perintah untuk memberikan peringatan pada manusia dari bahaya kesyirikan. Jadi ini perkara yang sangat penting, ya. Jadi sebelum turunnya syariat-syariat yang lain, pertama kali, ya, kasih peringatan dari bahaya kesyirikan.
Berarti ini bukan hal yang remeh gitu. Bukan hal yang, karena sangat berbahaya. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Gitu. Kesyirikan itu bukan artinya iri dan dengki, karena sebagian orang mengartikan itu. Kamu syirik sama saya, artinya kamu iri sama saya. Gitu. Jadi syirik itu artinya iri dan dengki. Salah. Syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahkan orang yang mati dalam keadaan musyrik tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menjauh dari berhala, untuk meninggalkannya, dan juga pelaku-pelaku yang jauh. Mimma yadullu ala futurati syirik. Ini semua menunjukkan akan bahayanya kesyirikan. Oke. Lalu penulis rahimahullah mengatakan jemaah, fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsirah ya'rifuna annaha min adh-dhulm wal 'udwan mithlu az-zina wa 'arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an min al-ibadah yataqarrabuna biha ila Allah mithlu al-hajj wal umrah was sadaqah 'ala al-masakin wal ihsan ilaihim wa ghairi dzalik. Jemaah, bangsa jahiliyah itu bukan berarti artinya bodoh gitu loh, bodoh. Jadi primitif maksudnya ya. Jangan sampai kebayang disebut jahiliyah itu primitif. Ya, bukan itu. Mereka ini tahu banyak hal gitu loh. Mereka tahu banyak hal. Mereka tahu apa itu kezaliman, mereka tahu apa itu perbuatan jelek misalnya seperti zina, mencuri. Mereka tahu itu keburukan, mereka tahu. Mereka juga melakukan kebaikan seperti ibadah-ibadah, haji, umrah, bersedekah, berbagi dengan sesama pada orang miskin, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Itu mereka lakukan juga, gitu. Bahkan sebelum Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ya, kan terjadi renovasi Ka'bah, ya, renovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah direnovasi, terus mereka kolek dana. Coba perhatikan coba, bangsa jahiliyah ya. Mereka berpesan, dana yang dikumpulkan nggak boleh dari dana yang haram. Subhanallah, mereka tahu itu, seperti ongkos pelacuran, pencurian, ya, jual beli khamr, mereka tahu itu. Jadi betul-betul dari duit halal. Ini tuh menggambarkan bahwa yang disebut jahiliyah itu bukan artinya bodoh sama sekali atau primitif sama sekali gitu. Oleh sebab itu Ka'bah sekarang ini jemaah, itu tidak berdiri seperti dahulu. Awal mula Ibrahim alaihissalam bangunnya, karena kurang duit. Makanya ada sisa yang belum terbangun itu, bagian apa, Hijr Ismail di dalam itu, masuk situ, itu sama saja sholat di dalam Ka'bah sama. Karena itulah bagian dalam Ka'bah yang nggak selesai. Nah sekarang jadi kubus kan, asalnya nggak begitu. Ya kan, kalau kita lihat tuh panjang dan lebarnya beda, asalnya nggak begitu. Nah, karena kurang duit tadi. Baik. Mungkin ada orang berpikir, kenapa nggak diselesain aja sih sekarang itu? Kan duit tuh banyak. Kan murah sekali kalau hanya sekedar menyelesaikan itu bangunan itu. Enggak. Karena di masa Nabi SAW, ketika uang pun banyak, berlimpah juga, Nabi membiarkan. Ya udah, dibiarkan. Sampai sekarang dan sampai hari kiamat akan terus seperti itu. Nggak akan pernah disempurnakan. Baik. Nah, begitulah gambaran masyarakat jahiliyah. Loh kok kenapa mereka disebut sebagai jahiliyah gitu? Ya. Orang ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka bisa jawab Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu. Tapi ketika mereka diperintah untuk memberikan hak peribadatan hanya kepada Allah, itu kan sangat logik, sangat rasional. Mereka nggak mau. Mereka kultuskan kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat, dan seterusnya.
Na'udzubillah. Itulah kesyirikan. Itulah kejahiliahan gitu. Bukan berarti nggak kenal peradaban. Ada peradaban. Tahu baik buruk, tapi terkait tentang ketauhidan ini yang aneh, sangat-sangat aneh. Gitu. Subhanallah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, haula'i ahlul jahiliyah kanu yumarisun al-qaba'ih, az-zina wal riba wal kaba'ir. Jadi bangsa jahiliyah itu ada juga yang melakukan keburukan-keburukan seperti zina, riba dan sebagainya, dosa besar. Wa ma hadza indahum baqaya min din Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walaupun begitu, mereka juga punya ajaran-ajaran yang masih dipegang dari ajaran Ibrahim alaihi salam. Ya, kanu yahujjun wa ya'tamirun wa kanu yatasaddaquna 'alal muhtajin. Mereka berhaji, berumrah, mereka juga berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadil af'al thayyibah, ini perbuatan baik kan? Lakin laisa ma'aha tauhid. Masalahnya enggak ada tauhid. Ini jadi masalah. Karena tanpa tauhid semuanya apa? Hangus. Gitu. Tanpa tauhid semuanya hangus karena Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, apabila engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seluruh amalanmu akan hangus. Ini Allah berkata pada Rasulnya. Bagaimana dengan sementara nggak ada yang bisa menandingi amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian, wa ya'maluna a'malan sayyi'ah ila janibi hadhil a'mal thayyibah. Mereka berbuat baik, mereka juga berbuat buruk. Ya'maluna a'malan sayyi'ah adamu syirk. Amalan buruk yang paling besar mereka lakukan adalah kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yaf'aluna zina wa yaquluna riba, mereka melakukan perzinahan, makan riba, wa yaquluna maisir, judi. Wa dikabair, lakin a'dhamu syirk. Akan tapi yang paling besar dari dosa-dosa itu adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembah berhala dan selainnya. Wa yataqarrabuna biha ila Allah. Yataqarrabuna biha li syirk ila Allah min jahlihim. Jadi mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara-perantara yang dianggap sebagai perantara. Itu penghuni kuburan tersebut, orang-orang saleh yang sudah mati. Jadi menganggap bahwa itu adalah perbuatan baik. Baik. Mereka merasa kami ini kan pendosa gitu. Mereka ini orang baik. Maka kami memakai jalur mereka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu. Tapi perbuatan itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, kata Allah, ya, tentang mereka nih, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali satu saja. Kami jadikan mereka sebagai perantara. Dengan itu mereka bisa bawa kami untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, itu saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan perantara-perantara orang yang sudah mati untuk mendekatkan diri pemujanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perilaku jahiliyah. Yang aneh di masa kita sekarang, perilaku jahiliyah itu dilakukan kemudian pelakunya mengatasnamakan dirinya muslim. Padahal itu perbuatan jahiliyah dan menganggap itu bagian dari Islam. Subhanallah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarangnya. La haula wala quwata illa billah. Undur kaifa yaf'alul jahl bi ashabihi. Ya, tapi kan karena tidak tahuan, karena kebodohan, ya. Jadi akal sehat itu akhirnya nggak dipakai. Ya ja'alul haqqal batilan wal batilu haqqan. Diputar balikkan. Yang benar itu dianggap batil, yang batil dianggap benar. Ya ja'alul syirk tauhidan wa taqarruban ila Allah. Kesyirikan itu dianggap sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada yu'tika wujubal ihtimam bi amril aqidah tauhid wal fiqh bidzalik. Maka dari kejadian itu memberikan pelajaran bagi kita yang masih hidup jamaah untuk perhatian terhadap masalah akidah. Akidah itu keyakinan, ya kan? Kan nggak kelihatan, tidak. Tapi itu penting. Perhatian terhadap tauhid,
dan pemahaman terhadap akidah yang baik, pemahaman terhadap tauhid. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Dalam surat Yunus, ini ya, surat Yunus. Jadi ada dua ya, dua ayat untuk membantah perbuatan mereka, ya, yang mereka anggap itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu surat Az-Zumar ayat 3 dan Yunus ayat 18. Ya. Wa ya'buduna min dunillah. Coba di awal ayat Allah sudah mengatakan mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, apapun yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya dari mereka. Ya. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan haula syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka ini penolong-penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu adalah kesyirikan. Kesyirikan. Penolong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pemilik syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Az-Zumar 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakan bahwa seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Syafaat itu bantuan. Seluruh jenis syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menentukan para penyalur syafaatnya, Nabi Muhammad, para malaikat, orang yang mati syahid. Ya, itu para penyalur syafaat. Nah, mereka ini nggak bisa menyalurkan syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin darinya. Sehingga meminta kepada penyalur-penyalur ini ya nggak bisa. Karena mereka nggak punya. Ya, jadi misalnya gini, kita berharap syafaat Nabi Muhammad dari siapa? Apa jawabannya? Dari beliau atau dari Allah Subhanahu Wa Taala? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak orang keliru di sini. Ketika seorang berharap syafaat Nabi Muhammad dari beliau, dia nggak punya. Yang punya syafaat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mintanya gimana? Ya Allah, anugerahkan syafaat Nabi-Mu kepadaku. Mintanya kepada Allah. Bukan ya Rasulullah berikan syafaat kepada kami. Tidak bisa. Gitu. Ini yang keliru. Justru minta syafaat kepada penyalur-penyalur tadi, itulah kesyirikan. Karena mereka nggak punya. Yang punya syafaat adalah Allah. Di sini keliruannya. Puasa itu memberikan syafaat. Bacaan Quran bisa memberikan syafaat. Kita mintanya dari siapa? Dari Allah. Ya Allah, anugerahkan syafaat Al-Quran kepadaku. Ya Allah, anugerahkan syafaat puasa kepadaku. Ya Allah, anugerahkan syafaat orang-orang yang mati syahid kepadaku. Ya Allah, anugerahkan syafaat para malaikat kepadaku. Itu minta. Nah, mereka ini penyalur-penyalur syafaat. Baik. Mereka ditunjuk sebagai penyalur untuk menaikkan harkat martabat mereka di hadapan seluruh makhluk. Ya, karena ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, perilaku jahiliyah itu minta syafaat kepada makhluk. Mereka datangi kuburan-kuburan keramat. Mereka minta kepada penghuninya. Nah, persis sama yang dilakukan oleh orang-orang sekarang kaum musyrikin. Mereka datangi kuburan bukan untuk mendoakan, akan tapi justru curhat. Bahkan lebih banyak lagi yang diinginkan, seperti minta jodoh, minta anak, minta rizki, minta macam-macam. Subhanallah. Yang dahulu bangsa jahiliyah tidak melakukan itu. Jadi secara kuantitas lebih banyak kesyirikannya dibandingkan bangsa jahiliyah. Mereka hanya minta apa? Syafaat doang. Syafaat. Dan agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, itu wajar. Tapi sekarang kesyirikan yang terjadi lebih parah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, jadi dakwah Nabi Muhammad SAW ya, pertama kali yang boleh serukan adalah tauhid. Ya, dan pertama kali yang dilarang dari manusia adalah syirik. Sehingga dua hal ini menjadi penting untuk kita apa? Pahami baik-baik apa itu tauhid dan apa itu syirik, supaya kita selamat dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada pertanyaan sampai sini jemaah? Silakan.
Iya. Azan dulu ya. Hah? Oh belum. Cepetan ya, silakan. Tadi kan Nabi Muhammad sebelum dianggap sebagai Nabi dan Rasul mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak mengikuti ajaran Nabi lain? Kalau misalkan Nabi yang mendapatkan kitab kan mungkin tidak ada Nabi yang lain gitu. Tapi kenapa Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW itu keturunan Ismail. Ya, Ismail itu dari jalurnya menurunkan bangsa Arab. Ya, sementara Ishak, nanti Yakub itu Israel, anak keturunannya 12. Mereka yang disebut Bani Israel. Bani Yakub, Bani Israel. Kemudian setelah itu turun-menurun. Nabi besar mereka Musa alaihissalam, nabi terakhir mereka Isa alaihissalam. Itu ajaran khusus untuk mereka. Kalau khusus untuk mereka, orang Arab nggak ngikuti mereka, gitu. Jadi karena Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah. Dulu Nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Jadi ajaran-ajaran tersebut, ya Yahudiyah, Nasraniyah, itu nggak diekspor ke luar kaum. Itu untuk Bani Israel aja. Nah kalau di luar Bani Israel kemudian menganut ajaran itu kan aneh lah. Anda siapa ini? Itu yang pertama. Ya, tapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, ya, maka risalah beliau itu berlaku kepada seluruh manusia di muka bumi. Makanya beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi min hadhil ummah. Tidak ada satupun yang mendengar tentang diriku dari umat ini, ya, Yahudiyun wala Nasraniun, apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, summa lam yu'min billadzi ursiltu bih kana min ahlin nar. Kemudian dia tidak beriman kepada Al-Qur'an yang aku bawa, maka pasti dia masuk neraka. Oke. Di sisi yang lain Rasulullah mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada jalan kecuali harus ikut aku. Bahkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman turun, ya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mematahkan salib-salib, ya, karena kebohongan dinisbatkan kepada beliau bahwa beliau mati di salib, ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Allah katakan begitu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi yang disalib itu adalah orang yang dimilipkan oleh Allah. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dianggap oleh mereka disalib untuk menebus dosa mereka. Bohong, maka beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mematahkan salib-salib dan membunuh babi-babi. Itu tugas khusus beliau, dan membunuh Dajjal. Jadi hanya beliau yang bisa bunuh Dajjal. Diplot begitu sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengikuti ajaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kalau tanya kenapa nggak ikuti Nabi sebelumnya? Enggak, karena itu untuk mereka. Ya, Nabi Muhammad mengikuti jalurnya orang Arab sampai kepada Nabi Ismail putra Ibrahim alaihissalam. Demikian. Jalan dulu ya. Baik. Silakan yang mau bertanya lagi. Saya makan roti goreng ini jadi ingat dulu waktu di Yaman. Jadi kalau setiap pagi subuh setelah belajar pagi itu makan kayak ini di pinggir pantai. Pondoknya itu pinggir pantai selatan. Laut Arab itu lautnya bagus sekali, bersih, bening, banyak tuna. Ya orang-orang luar tuh datang ke situ untuk cari ikan. Jadi kalau pagi makan ini sama ini teh susu. Itu ciri khas mereka. Setiap pagi mereka begitu. Asik kali. Oke, silakan jemaah. Silakan, Pak. Sejak usia berapa beliau selalu berangkat ke dua itu? Kepastiannya sejak usia berapa, wallahu alam, saya nggak mengetahui itu, tapi itu sudah menjadi kebiasaan beliau. Ya,
menjauh dari aktivitas orang-orang kafir Quraisy. Jadi nggak pernah sama sekali seumur hidup beliau hadir di acara mereka. Berarti kan kita sudah bisa bayangin ya, ketika kanak-kanak kan nggak ikut lah pasti. Menginjak usia dewasa, itu usia 15 tahun kan, beliau juga nggak ikut acara-acara keagamaan gitu ya. Kalau interaksi bisnis dan sebagainya, ya beliau lakukan itu. Acara-acara keagamaan itu beliau nggak pernah ikuti, menjauh. Karena memang ada sisa-sisa ajaran Ibrahim alaihissalam yang masih dipegang, gitu. Udah mulai dilupakan karena udah saking jauhnya kan. Tapi sebagian masih, Rasulullah masih megang itu, terutama yang pokok tadi, masalah ketauhidan itu. Demikian. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan ya sampai di sini. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.